Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini adalah tentang fraud. Fraud itu adalah kecurangan ya, atau aksi tidak jujur dari karyawan, ya, yang memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi dan itu merugikan perusahaan ya, dan juga merugikan karyawan tersebut. Nah, fraud ini ada teori yang menyatakan tentang fraud atau kecurangan. Teori yang pertama dari Cressy tahun 1950. Ini adalah teori yang dia buat ketika menyusun disertasi S3-nya tahun 1950. Nah, itu dinamakan dengan teori fraud triangle. Kenapa dinamakan teori fraud triangle? Karena kecurangan itu biasanya dilandasi atas beberapa faktor. Nah, si Cressy ini meneliti ya, fraud ini faktor-faktornya apa saja. Ya, dilihat yang bagian sisi sebelah kiri ya. Fraud triangle itu faktor-faktornya opportunity ya, yaitu kesempatan. Artinya adalah seseorang itu ketika berbuat curang, misalnya seseorang itu mencuri kas ya, mengambil uang di kasir, biasanya ada opportunity, yaitu kesempatan. Entah itu tidak ada pengawasan, tidak ada supervisor ya maksudnya, entah itu tidak ada CCTV ya, dan lain sebagainya. Jadi ada kesempatan ya, kondisi yang membuat dia bisa melakukan fraud. Nah, itu salah satu faktor yang bisa terjadi kecurangan atau fraud. Nah, yang kedua, rasionalisasi atau rationalization. Ini adalah alasan kenapa seseorang melakukan fraud. Misalnya itu jadi dia membuat rasionalisasi. Saya tidak apa-apa melakukan fraud, toh gaji saya kecil, perusahaan ini besar, perusahaan tidak akan rugi banyak jika saya hanya mengambil sedikit uang. Jadi dia membuat rasionalisasi di dalam dirinya bahwa itu boleh dilakukan. Atau misalnya, toh perusahaan tidak pernah memberikan saya bonus padahal saya sudah kerja keras. Oke, jadi rasionalisasi itu dibuat oleh dirinya sendiri bahwa dia boleh melakukan kecurangan. Nah, itu yang membuat dia berbuat curang. Kemudian yang ketiga, itu pressure atau tekanan. Bisa jadi financial pressure, tekanan dari sisi keuangan. Misalnya si orang yang melakukan kecurangan ini, dia punya masalah keuangan di keluarganya, kebutuhan keluarganya lebih banyak daripada apa yang gaji yang dia terima. Jadi dia ada tekanan di sisi finansial atau di sisi keuangan. Nah, 3 hal ini yang melandasi seseorang berbuat kecurangan ya. Tekanan-tekanan dari keluarga secara finansial itu masuknya di pressure finansial. Ya, banyak contoh yang lain yang terkategorikan ke dalam 3 faktor triangle ini. Kemudian fraud triangle teori ini berkembang menjadi teori fraud diamond. Diamond ini maksudnya adalah ada 4 faktor ya, bentuknya seperti diamond ya. Jadi selain opportunity, rasionalisasi, dan pressure, ada satu lagi tambahan namanya capability. Capability ini artinya kemampuan. Jadi seseorang itu melakukan kecurangan jika dia punya kemampuan atau kapabilitas ya. Kapabilitas misalnya dia manajemen waktunya bagus, dia tahu kapan timing yang tepat untuk melakukan kecurangan. Atau kapabilitas dia tahu cara mungkin kecurangan dalam sistem, misalnya dia bisa menghacking sistemnya bagaimana sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem dan berbuat kecurangan. Kemudian ada 4 ya. Dan yang terakhir, teori fraud triangle ini berkembang menjadi fraud pentagon ya. Pentagon itu bentuknya persegi 5, jadi ada 5 faktor. Yang tadi kan sudah opportunity, rasionalisasi, pressure, capability, satu lagi tambahan tahun sekarang ini teorinya menjadi ada satu faktor arogansi. Arogansi ini adalah kesombongan, sifat arogan dari diri si pelaku fraud, si pelaku kecurangan ini. Jadi ada kesombongan dalam diri dia yang melandasi sehingga dia berbuat kecurangan. Ini juga masuk ke dalam faktor pentagon di fraud triangle ini ya. Jadi dia termotivasi untuk melakukan fraud itu
karena ada arogansi dalam dirinya bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih, bahwa dia ingin mendapatkan seperti orang-orang lain dapatkan, atau bahwa dia ingin menunjukkan dirinya itu lebih bisa mendapatkan lebih ya, dan sebagainya ya, sifat-sifat arogansi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian makanya ada fraud ini. Karena ada fraud ini, perusahaan itu harus punya internal control atau pengendalian internal. Biasanya dalam suatu perusahaan namanya SPM ya, sistem pengendalian manajemen, di mana itu mengontrol secara internal supaya sistemnya itu lebih bisa meminimalisir terjadinya fraud. Kalau dalam akuntansi terutama meminimalisir cash itu dicurangi ya. Biasanya dari sisi cash kalau di akuntansi. Nah, internal control sendiri bisa terbangun biasanya itu dengan cara yang pertama, yang di bagian kanan sisi bawah ya. Yang pertama, establishment of responsibility. Jadi kita harus membangun tanggung jawab yang berbeda di setiap posisi penempatan. Jadi misalnya yang membuat sistem. Oke, saya ulangi. Jadi orang yang membuat sistem itu, yang penanggung jawab sistem itu yang membuat sistem berbeda dengan orang yang menggunakan sistem atau usernya. Misalnya kita membuat sistem penginputan penjualan ya, pencatatan akuntansi, kita sebagai pengguna ya, user, orang akuntansi sebagai pengguna, itu yang membuat sistem bukan orang akuntansi. Jadi yang membuat sistem adalah penanggung jawabnya orang lain lagi, sehingga kita tidak tahu ketika data itu udah kita save dan kita kunci, tidak bisa kita ubah-ubah lagi angkanya sehingga kita bisa berbuat kecurangan. Jadi di situ harus ada responsibility atau tanggung jawab yang berbeda dalam establishment, dalam pembangunan di situ. Oke, kemudian yang kedua, segregation duties. Jadi pemisahan tugas ya. Jadi tugas orang yang menjaga kasir ya, dipisah tugasnya dengan yang mencatat laporan keuangan ya. Jadi orang yang menerima cash berbeda dengan orang yang mencatat pemasukan, kemudian beda lagi dengan yang membuat laporan keuangan, kemudian beda lagi dengan yang di bagian gudang. Jadi semua punya pemisahan tugas ya, segregation, pemisahan. Yang ketiga, internal control yang ketiga biasanya meliputi sekitar ini documentation procedure ya, yang ketiga ini. Jadi semua dokumen yang masuk ke perusahaan atau yang keluar perusahaan itu harus dirangkap ya, dirangkap beberapa rangkap sehingga ini menjadi bukti di setiap fungsi atau setiap karyawan, setiap tugas. Misalnya di bagian kasir punya rangkap, di bagian gudang punya rangkap dokumen yang sama. Kemudian ketika barang keluar di bagian pengiriman punya rangkap. Jadi sulit sekali untuk melakukan kecurangan ya, karena di setiap itu ada bukti-bukti dokumentasi yang prosedurnya sudah dibuat sedemikian rupa, dibuat rangkap. Jadi kita bisa meng-cross check ketika audit ya, audit internal misalnya meng-cross check, itu ketahuan jika terjadi fraud, di tracing. Kira-kira seperti itu ya contoh internal control atau SPM dalam suatu perusahaan, meliputi tiga ini ya, establishment responsibility, segregation duties, dan documentation procedure. Oke, nah sekarang apa aja sih peran akuntansi di dalam sini? Oke, biasanya yang menyangkut dengan internal control di akuntansi itu berhubungan dengan cash. Nah, cash ini biasanya mencakup dengan pencatatan ya. Misalnya adalah rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini biasanya itu yang terkait dengan akuntansi ya. Nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, rekonsiliasi bank di pihak perusahaan dan di pihak bank, misalnya terjadi perbedaan cash ya, nominal, itu kenapa dan seperti apa pencatatannya. Oke. Kemudian juga untuk koreksi kas dan sebagainya saya akan jelaskan di selanjutnya. Kemudian ada satu lagi yang menyangkut internal control, yaitu adanya pembentukan petty cash. Jadi perusahaan itu membuat kas kecil ya, biasa disebut petty cash. Kas kecil ini diletakkan di fungsi akuntansi untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan kecil-kecil ya. Atau juga biasanya voucher system, itu juga check system, itu bisa juga menggunakan petty cash, itu juga bisa. Nah, untuk internal control kaitannya dengan akuntansi seperti itu saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang rekonsiliasi bank tadi dan
pencatatan petty cash ya. Itu di materi selanjutnya. Oke, untuk pengantar fraud internal control dan cash ini saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.